Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk soal hari ini adalah membahas soal tentang kuis dari kinetika metalurgi. Ini aku bahas soal yang ganjil ya di hari Senin. Nah, diketahui di soal itu tuh Q in sama dengan 30 liter per menit, kemudian Q out sama dengan 30 liter per menit. Diketahui juga masa awal dalam reaktor itu tuh berarti M0 ya, kan belum ada apa-apa. Masa dalam reaktor itu tuh 50 kg dengan volume di sini tuh 200 liter. Terus diketahui di soal juga garam masuk itu 0 kg per menit. Nah, sampai sini doang kita tuh dikasih datanya. Nah, dari data ini kita tuh olah dulu datanya. Yang pertama, kita bisa cari CA0 atau konsentrasi di sini dalam keadaan waktu 0. Nah, caranya gimana? Tinggal massa dibagi volume. Massa 0-nya berapa? 50 kg per volumenya 200. Dapatnya 0,25 kg per liter. Kemudian dari data ini kita itu bisa mencari nilai CA-in dan MA-in. Terus caranya gimana? Oke, jadi gini caranya. Untuk CA-in, ingat CA itu satuannya adalah apa? kg per liter. Jadi kita ubah satuannya supaya CA-in yang awalnya kg per menit menjadi kg per liter. Caranya ya tinggal CA-in itu adalah garam yang masuk tadi dibagi dengan Q-in atau debit yang masuk. 0 kg per menit dibagi 30 liter per menit. 0 dibagi 30 ya 0. Karena menit sama menit ini sama bisa dicoret-coret, satuannya tinggal kg per liter. Nah, untuk kasus ini sebenarnya kalian kalau mau pakai rumus Buriri yang hasilnya langsung persamaan jadi min Q out itu nggak apa-apa sih. Tapi ini aku jelasin step dari awal supaya bisa ngerjain semua kasus persamaan. Nah, CA-in udah dapat, sekarang kita tinggal cari MA-in. MA-in itu caranya adalah CA-in dikali volume. Kenapa kok dikali volume? Tujuan kita dari CA-in ini kita cuma butuh kilogram doang. Berarti kita hilangin liter dengan dikalikan dengan volume. 0 kg per liter dikalikan volumenya 200 liter, jadinya berapa? Ya, tetap 0 kg. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, kemudian kita langsung masukkan ke persamaan 1. Persamaan 1 itu menggunakan konsentrasi per waktu. Jadi persamaannya secara gampang kalau kalian pusing ngafalin itu adalah dCA dikali V per dt sama dengan masuk dikurangi keluar ditambah QV. Nah, masuk itu berarti apa? Q in sama CA in. Ya udah, tulis aja. Berarti ini sama ya, ini tetap sama. Masuk adalah Q in kali CA in, keluar berarti Q out kali CA out. Q out kali CA out plus QV. Di sini QV itu tanpa regenerasi, berarti nilainya adalah 0. Kemudian dari persamaan ini kita langsung masukin data yang udah kita punya di atas tadi. Oke. dCAF V, volumenya udah diketahui kan, di sini volumenya 200, langsung tulis aja. Q in di sini udah ada 30, masukin aja. CA in kita hitung tadi, CA in sama dengan 0. Ya udah, masukin aja CA in 0. Kurangin Q out di sini 30, masukin kali CA out. Nah, CA outnya kita nggak tahu. Ya udah, tulis aja CA out ditambah QV tadi tanpa regenerasi berarti nilainya 0. Nah, sampai sini tinggal langsung dioperasiin aja. 30 kali 0 ya 0, berarti ya udah nggak usah. Berarti tinggal min 30 kali CA out aja, karena plus 0 ya nggak usah ditulis. Jadi persamaannya jadi ini ya. Nah, dCA kali 200 per dt sama dengan min 30 CA out. Nah, kita harus tahu bahwa nilai CA itu sama dengan nilai CA out, atau konsentrasi yang di dalam sini itu sama dengan yang keluar. Jadi bisa kita tulis CA itu sama dengan CA out. Jadi persamaannya CA out ini kita tulis jadi CA aja kayak gini. Nah, selanjutnya kita pindah ruas, yang sini pindah ke bawah, yang ini pindah ke atas. Jadi dCA 200 dibagi ini pindah ke bawah, jadi min 30 CA, dt-nya pindah ke atas, jadi di sini dikali dt. Karena di sini sama-sama ada angka 200 dan min 30, ya udah kita satuin aja, kita keluarin ke depan. 200 pindah ke depan, min 30 juga pindah ke depan, jadinya min 200 per 30. Sisa dCA per CA. dt-nya tetap ya. Nah, habis kita dapat kayak gini, kita integralin aja. Berarti ini nggak usah ikut diintegralin, karena integral angka ya hasilnya nanti angka. Nah, integral dCA per CA itu sama dengan ln CA ditambah konstanta, kita simbolin A. Kemudian integral dari dt hasilnya adalah T ditambah konstanta, kita umpamain angkanya konstantanya itu B. Nah, sampai sini kita pindah A itu ke belakang, jadinya dikurangin A. Nah, B dikurangin A itu adalah konstanta juga, berarti kita bisa simbolin jadi C. Persamaannya berubah menjadi min 20 per 3 ln CA sama dengan T plus C. Oke, sampai sini. Kemudian ini ya, persamaannya masih sama tadi, min 20 per 3 ln CA sama dengan T plus C. Kemudian dari angka ini kita pindahkan ke belakang. Nah, pemindahannya ingat, yang perkalian jadi pembagian, yang pembagian jadi perkalian. Otomatis ini kalau pindah ke belakang jadi 3 per min 20 atau min 3 per 20 T ditambah C, ini dalam kurung ya, karena mereka ini satu kesatuan. Nah, ln CA min 3 per 20 kurung T plus C. Nah, langkah selanjutnya kita ubah jadi CA aja biar gampang hasil akhirnya. Berarti ya kita jadikan eksponen. Dimana ln kalau ketemu eksponen dia hilang, tinggal CA. Tapi yang sebelah jadi eksponen, atau eksponen min 3 per 20 kurung buka T plus C. Nah, sama kayak perpangkatan ya. Kalau ada plus kayak gini berarti kita tinggal jadi kayak gini maksudnya. E pangkat min 3 per 20 kali T, ya berarti E pangkat min 3 per 20 T. Kemudian ditambah C, ini kita kaliin ke sini jadinya ya E pangkat min 3 per 20 C, atau kayak gini, E pangkat min 3 per 20 C. Nah, sampai sini aman ya. Kalau kalian bingung nanti bilang aja ya. Terus, atau chat langsung aja nggak apa-apa. Kemudian nih,
karena ini E pangkat C itu kan juga konstanta kan. Nah, konstanta itu kita ubah aja langsung menjadi M. Jadi ini langsung ubah jadi M hasilnya ini. Jadi persamaannya adalah CA sama dengan E pangkat min 3/20T dikali M. Atau bisa diubah M-nya pindah ke depan, CA sama dengan M kali E pangkat min 3/20T. Nah, kemudian untuk mencari nilai M maka T harus 0. Ingat, selain T harus 0 berarti CA juga 0. Di sini kita udah dapat nih, CA 0 itu adalah 0,25, ya kan? 0,25. Ya udah. Persamaannya berarti CA 0 ya. CA 0 sama dengan M dikalikan E pangkat min 3/20 dikalikan 0. CA 0 0,25. Berarti 0,25 sama dengan M dikali kan perkalian 0 berarti E pangkat 0. Kemudian tetap 0,25 M. Nah, E pangkat 0 itu kan 1, berarti nggak usah ditulis. Sudah ketemu hasil M adalah 0,25. Jadi persamaan dapat ditulis menjadi CA sama dengan M-nya tadi 0,25 dikali E pangkat min 3/20T. Selesai. Itu untuk persamaan 1. Kemudian untuk persamaan 2, itu satuannya harus kilogram. Di mana persamaannya itu adalah dMA per dt sama dengan masuk per volume dikurangi keluar per volume. Nah, di sini karena MA berarti belakangnya akan MA. Kita lihat dMA per dt masuk itu Q in dikali MA in, bukan CA ya, tapi MA in per volume. Keluar itu berarti Q out sama MA out per volume. Kemudian langsung dari persamaan ini kita masukin data-datanya tadi. Oke, dMA per dt tetap ya, Q in tadi 30, terus MA in 0, dibagi volumenya 200, jadi ini ya, Q in 30, MA in-nya 0, volumenya 200, dikurangi Q out-nya 30 dikali MA out, belum diketahui, tulis aja MA out, per volumenya berapa? 200, nah jadi persamaannya menjadi ini. Kemudian dMA per dt sama dengan karena 30 kali 0 ya udah 0, berarti nggak usah ditulis, tinggal persamaan yang belakang min 3 ini ya, karena 30/200 nolnya bisa kita coret menjadi 3/20 dikali MA out. Nah, terus di sini MA itu sama dengan MA out karena sama ya Kak di sini tadi massa garam di sini itu tuh sama aja massa yang keluar. Oke, MA sama dengan MA out. Kemudian bisa ditulis MA out ini tadi jadi MA ya. Nah, ini pindah ke depan, ingat yang perkalian jadi pembagian, yang pembagian jadi perkalian. Jadi kalau ini pindah ke depan, jadinya adalah min 20/3 dMA per dt, dMA per nah, MA, ini kan MA out tadi jadi MA ya, MA-nya pindah ke bawah, dt-nya pindah ke depan jadi gini. Kemudian min 20/3, ini keluarin, ini integral biasa ya, dMA per MA, integral dt. Nah, ya udah ini sama kayak tadi, min 20/3, integral dMA per MA ya ln MA ditambah konstanta A, integral dt ya T tambah konstanta B. Kemudian ini tetap min 20/3 ln MA sama dengan T plus B min A, konstantanya ini pindah ke belakang. Terus B min A ini bisa kita ubah jadi C aja karena sama-sama konstanta. Terus persamaannya ini yang angka ini kita pindah ke depan. Diulang lagi yang perkalian jadi pembagian, yang pembagian jadi perkalian. Jadi kalau pindah ke belakang jadi min 3/20, min 3/20 T plus C di dalam kurung ya karena mereka berdua ini satu kesatuan. Nah, tadi kan ln MA sama dengan, kemudian masih sama, ln MA sama dengan min 3/20 T plus C penutup. Nah, kita hilangin ln-nya, berarti kita bikin ke eksponensial. Dimana kalau jadi bikin eksponensial, ln-nya akan hilang, tinggal MA sama dengan E pangkat min 3/20 kali T plus C. Nah, ini sama kayak tadi, berarti kita buka kurungnya menjadi MA sama dengan E 3/20 kali T ya, E min 3/20 T, terus E min 3/20 kali C ya, berarti E min 3/20 kali C. Dimana kalau E pangkat C ini kan konstanta lagi, nah konstanta kita ubah aja jadi M, jadi satu kesatuan ini jadi M. Jadi persamaan akhirnya adalah MA sama dengan E pangkat min 3/20 T kali M, atau M-nya pindah ke depan jadi MA sama dengan M kali E pangkat min 3/20 T. Kemudian untuk mencari nilai M, maka T harus 0. Nah, MA itu juga harus 0, MA 0, MA dalam keadaan 0 tadi di depan juga sudah diketahui. M dalam keadaan 0 adalah 50. Nah, M dalam keadaan 0 adalah 50 kaki, jadi kita masukin aja MA 0 sama dengan M dikali E pangkat min 3/20 kali T-nya 0, MA 0-nya 50 sama dengan M-nya tetap, terus ini kan E pangkat 0, ya kan perkalian 0, kemudian ini 50 kali M, E pangkat 0 hasilnya adalah 1, berarti nggak usah ditulis, ketemu nilai M-nya adalah 50. Nah, persamaannya bisa ditulis jadi MA sama dengan M-nya ini udah ketemu 50 dikali E pangkat min 3/20 T. Nah, jadi udah dapat ya persamaan masing-masing. Dari persamaan 1 itu CA sama dengan 0,25 kali E pangkat min 3/20 T, persamaan kedua itu MA sama dengan 50 kali E pangkat min 3/20 T. Karena pertemuan PR kemarin itu ibunya bilang kalau hasilnya dari kedua ini harus sama, maka ya udah ini nggak wajib sih, tapi ini aku cuma mau ngasih pembuktian aja kalau rumus yang ini sama ini itu sebenarnya sama. Nah, pembuktian rumus atau persamaan didapatkan persamaan ini ya, MA pada persamaan 2. Sedangkan persamaan 1 tadi adalah CA sama dengan 0,25 kali E pangkat min 3/20 T. Ingat bahwa CA itu dapat diubah menjadi CA itu kan sama dengan massa per volume. Berarti CA kita ubah jadi maksudnya M per V aja. Yang CA ini ubah jadi M per V, jadi ini ya, M per V sama dengan 0,25 0,25 ya ini. Nah, 0,25 kali oke aman. 0,25 kali E pangkat min 3/20 T
ya. Nah, volumenya ini karena pembagian kita pindah ruas jadi perkalian. Berarti massa sama dengan 0,25 kali E pangkat min 3 per 20T dikalikan dengan V. Massa atau M itu sama dengan 0,25 kali E pangkat min 3 per 20T. Volumenya kan tadi di tabung reaktornya adalah 200. Ya udah, masukin aja 200. Kemudian tinggal dihitung 0,25 kali 200. 50 ya hasilnya. Berarti M sama dengan 50 kali E pangkat min 3 per 20T. Nah, ternyata persamaannya itu jadi sama ya, ini sama ini. Nah, berarti itu terbukti sama. Nah, kenapa sih kok aku kasih pembuktian? Supaya ya kalian kalau mau gunain rumus ini atau perumus ini, itu tuh hasilnya bakal sama. Mungkin video pembuktiannya sampai situ, kita lanjut mengerjakan soalnya. Nah, persamaan yang kita pakai itu yang M aja, karena di pertanyaan B CDE itu rata-rata ditanyanya M. Biar kita nggak usah ngutuk-ngutuk lagi langsung dapat hasil, ya usahain jadi M sama dengan. Nah, soal pertama, dalam waktu 50 menit berapa massa garamnya? Ya tulis dulu persamaannya, massa sama dengan ini ya, persamaannya ini, tinggal T-nya ganti 50. Massa sama dengan 50 kali E, ini dioperasikan menjadi ini 20, 50, ini nolnya coret, 3 kali 5, 5 plus bagi 2, 7,5. Jadi masanya ya 50 kali eksponensial dari min 7,5, dihitung pakai kalkulator, hasilnya adalah 5,530 kali 10 pangkat 4. Kemudian dihitung hasilnya adalah 0,0276 kg. Dalam waktu 50 menit, massa garam dalam reaktor adalah 0,0276 kg. Selesai. Ini yang C. Kemudian kita jawab yang D. Yang D itu massa garam di reaktor itu 0,01 kg. Nah, membutuhkan waktu berapa menit? Kita persamaannya pakai yang ini. Berarti masanya sudah diketahui, tulis saja 0,01 sama dengan 50 kali E pangkat min 3 per 20T. Terus 50-nya ini kan perkalian, kita pindah ruas jadi pembagian. 0,01 per 50 sama dengan E pangkat min 3 per 20T. Dioperasikan, ini hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan E pangkat min 3 per 20T. Kemudian kita jadikan ln. Eksponensialnya hilang, pangkatnya jadi turun. Ln 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan min 3 per 20T. Nah, ini dioperasikan hasilnya adalah min 10,81 sama dengan min 3 per 20T. Nilai T itu sama dengan min 10,81, ini kan ya. Terus dikalikan, karena ini pindah ruas jadi dibalik ya, dikalikan negatif 20 per 3, atau ini dikali negatif 20 per 3, hasilnya adalah 72,13 menit. Jadi dalam waktu 72,13 menit, massa garam dalam reaktor adalah 0,001 kg. Kemudian soal yang terakhir yang E, untuk masanya itu 25 kg, butuh waktu berapa menit? Masukin aja, berarti M-nya adalah 25 sama dengan 50 kali E pangkat min 3 per 20T. Ini 50 perkalian, pindah ruas jadi pembagian, 25 per 50 sama dengan E pangkat min 3 per 20T. Dioperasikan jadi 0,5 E pangkat min 3 per 20T. Terus kita ubah jadi ln. Berarti ini ln 0,5, eksponensialnya hilang, tinggal yang pangkat, jadi min 3 per 20T. Dioperasikan ln 0,5 menjadi min 0,693, ini sama dengan min 3 per 20T. Kemudian nilai T yaitu negatif 0,693 kali negatif 20 per 3. Hasilnya adalah T 4,620 menit. Jadi dalam waktu 4,620 menit ini, massa garam dalam reaktor itu adalah 25 kg. Demikian video untuk pembahasan ganjil soal nomor 1. Teman-teman kalau ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan boleh, dan ini aku ulangin lagi disclaimer ya, teman-teman itu bebas mau pilih cara yang mana, dan aku nggak ngewajibin kalian harus ikut ini, tapi ini cara aku menurut aku, dan semoga ini bisa membantu kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.